Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Yuliang Raini dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika pendidikan tentang jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, standar deviasi, kemiringan, dan keruncingan. Baiklah, langsung saja berikut penjelasannya. Baiklah teman-teman, untuk materi yang pertama adalah jangkauan antar kuartil untuk data tunggal. Nah, di sini saya sudah mempunyai data tunggal berkelompok yang akan kita cari jangkauan antar kuartilnya. Untuk mencari jangkauan antar kuartil, kita membutuhkan kuartil 1 atau Q1 dan kuartil 3 atau Q3. Karena rumus jangkauan antar kuartil itu sendiri adalah Q3 dikurang Q1. Nah, untuk mencari Q3 dan Q1 itu sendiri, rumusnya kita cari Q1 terlebih dahulu. Q1 adalah 1/4 dikali N plus 1. Sama dengan 1N. N adalah jumlah frekuensi dari data tunggal. Kita hitung 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, dan 20. Berarti datanya ada 20 ditambah 1 dibagi 4. Hasilnya adalah 21 dibagi 4. Sama dengan 5,25. Nah, itu berarti Q1 terletak antara 5,25. Data ke 5,25. Berarti Q1 terletak antara data ke-5 dan data ke-6. Maka data ke-5 dapat kita lihat, data ke-5 terdapat di sini dan data ke-6 juga terdapat di sini. Maka data ke-5 adalah 124 ditambah 0,25 dikali data ke-6 dikurang data ke-5. Data ke-6 adalah 124 dan data ke-5 juga 124. Maka hasilnya adalah 124 ditambah 0. 124. Maka Q1 kita dapatkan 124. Sekarang kita mencari Q3. Q3 rumusnya adalah 3 kuartil ketiga dikali N plus 1 dibagi 4. Sama dengan 3 dikali 20 plus 1 dibagi 4. Maka hasilnya 20 ditambah 1, 21 dikali 3, 63 dibagi 4. Sama dengan 15,75. Nah, di sini 15,75 berarti kuartil ketiga terletak antara data ke-15 dan ke-16. Maka rumusnya data ke-15 terletak pada 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti data ke-15 ada di sini. Berarti kita tulis data ke-15 132 ditambah 0,75 dikali data ke-16 dikurang data ke-15. Dapat dilihat data ke-16 terletak di sini. Maka data ke-16 adalah 133 dikurang 132, data ke-15. Sama dengan 132 ditambah 0,75 karena ini adalah 1. Maka hasilnya 132,75. Kita dapatkan kuartil 3 adalah 132,75. Maka tinggal kita cari hasilnya, jangkauan antar kuartil sama dengan
Q3 atau kuartil 3 dikurang Q1 atau kuartil 1. Q3 kita dapatkan 132,75 dikurang Q1 124. Hasilnya adalah 8,75. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah jangkauan antar kuartil untuk data kelompok. Di sini saya sudah mempunyai data kelompok dengan frekuensi sebagai berikut dan N sama dengan 40. Untuk mencari jangkauan antar kuartil data kelompok, rumusnya sama, yaitu Q3 dikurang Q1. Maka sekarang kita akan mencari kuartil 1 dan kuartil 3. Untuk mencari kuartil data kelompok, pertama-tama kita akan mencari kelas kuartil 1 terlebih dahulu. Yaitu 1/4 dikali N atau N sama dengan 40. Maka letak kuartil 1 adalah di frekuensi ke-10. Atau bisa kita lihat di sini frekuensi ke-10 terletak di sini. Bisa kita lingkari untuk kuartil 1. Lalu letak atau kelas kuartil 3. 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Maka untuk kelas kuartil 3 berada di lalu untuk mencari nilai kuartil itu sendiri, yaitu mencari nilainya rumusnya yaitu tepi bawah ditambah kelas kuartil dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas interval, lalu dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Nah, di sini terdapat tepi bawah dan frekuensi kumulatif. Untuk mencari tepi bawah itu sendiri, yaitu dengan cara letak kuartil 1 itu di sini, maka tepi bawahnya dikurang 0,5. Berarti 126 dikurang 0,5, maka 125,5. Untuk yang kedua, letak kuartil 3 di sini berarti tepi bawahnya yaitu 132 dikurang 0,5 sama dengan 131,5. Nah, di sini terdapat frekuensi kumulatif. Maka dari itu, pada tabel kita menambahkan frekuensi kumulatifnya, yaitu 3 ditambah 3 6, tambah 6 12, tambah 8 20, 30, tambah 10 40. Setelah itu, kita akan mencari nilai kuartilnya. Kuartil 1, tepi bawah kuartil 1 yaitu 125,5 ditambah kelas kuartil 1 atau letak kuartil 1 yaitu 10 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas interval. Maka jika kelas interval di sini frekuensi kumulatifnya adalah 6 dibagi frekuensi atau frekuensi dari kelas interval itu sendiri, kelas kuartil itu sendiri 6, maka sama dengan 100, kita kalikan dengan panjang interval. Panjang intervalnya kita dapat panjang interval yaitu 3, 120, 121, dan 122. Maka kita dapatkan dikali 3, 125,5 ditambah hasilnya adalah 0,66 dikali 3. Maka 125,5 ditambah
1,98. Hasilnya adalah 127,48. Setelah itu kita akan mencari kuartil 3. Kita sudah dapatkan tepi bawah untuk kuartil 3, untuk kelas kuartil 3, yaitu 131,5. Ditambah letak kuartil 3 itu sendiri, yaitu 30, dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas interval, yaitu 20, dibagi frekuensi kelas intervalnya, yaitu 10, dikali panjang interval, yaitu 3. Maka hasilnya 131,5 ditambah 30 dikurang 20, 10 dibagi 10, 1 dikali 3, yaitu 131,5 ditambah 3. Maka hasilnya 134,5. Kita sudah mendapatkan kuartil 1 dan kuartil 3. Maka jarak antar kuartil untuk data kelompok yaitu Q3 dikurang Q1. 134,5 dikurang kuartil 1 yaitu 127,48. Maka hasilnya adalah 7,02. Materi selanjutnya adalah simpangan kuartil. Untuk simpangan kuartil itu sendiri, rumusnya Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Q-D sini. Karena kuartil 3 dan kuartil 1 sudah kita dapatkan untuk data tunggal tadi yaitu 8,75, maka 8,75 dibagi 2 sama dengan 4,375. Jadi, rumus untuk simpangan kuartil atau Q-D sama dengan jarak antar kuartil tadi dibagi 2. Maka didapat simpangan kuartil untuk data tunggal. Lalu kita akan mencari simpangan kuartil untuk data kelompok. Kita tulis di sini saja. Yaitu D sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Q3 dan dikurang Q1 sudah kita dapatkan 7,02 dibagi 2. Yaitu sama dengan 3,51. Maka kita dapatkan simpangan kuartil untuk data kelompok.